Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan atas kita setiap hari. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang selalu baik dan selalu menyertai kami, menguatkan kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kami kembali ada saat ini karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan sediakan hal-hal baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 30-31. Tertulis demikian. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca dan memperhatikan keseluruhan Alkitab, maka kita dapat melihat dan menemukan bahwa mujizat tidak selalu mempunyai efek positif terhadap orang yang melihat atau mengalami mujizat. Sebenarnya mujizat adalah manifestasi kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dengan maksud agar setiap orang yang melihat atau mengalaminya mengambil suatu sikap iman untuk percaya kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang mempunyai respon yang sama terhadap mujizat. Ada orang yang percaya kepada Tuhan ketika melihat mujizat, tapi sebaliknya ada orang yang tidak mau percaya dan tidak mau diyakinkan sekalipun sudah melihat mujizat. Firaun adalah salah satu contoh pribadi yang tidak mau percaya kepada Tuhan meskipun sudah begitu banyak mujizat yang ia saksikan. Sebagian dari bangsa Israel juga bersikap yang sama hakikatnya. Sekalipun mereka telah melihat dan mengalami mujizat Tuhan, telah mengalami pertolongan yang luar biasa dari Tuhan, tapi mereka kemudian tidak benar-benar beriman kepada Tuhan, khususnya ketika mereka mengalami kesukaran. Jadi mujizat tidak selalu membuat seseorang beriman. Orang yang mengasihi Tuhan akan beriman kepada Tuhan sekalipun tidak ada mujizat. Tapi sebaliknya orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang bebal hatinya, meskipun ada mujizat yang dia lihat dan alami, tetap tidak akan percaya. Dalam Lukas 16 ayat 30-31 ini tertulis tentang seorang yang kaya yang hidup dalam gelimang harta tapi kemudian meninggal. Ia kemudian masuk dalam tempat yang penuh siksaan. Dia masuk ke Hades, alam maut, yang hanya berisi penderitaan. Dan ketika itu dia meminta kepada Abraham yang dilihatnya ada jauh di seberang dari tempatnya berada. Abraham berada di suatu tempat yang kelihatannya indah, dan orang kaya ini meminta kepada Bapak Abraham untuk mengirimkan Lazarus yang miskin itu kembali ke bumi. Orang kaya ini meminta kepada Bapak Abraham agar Lazarus yang miskin itu bangkit kembali dan kemudian pergi kepada saudara-saudaranya yang belum bertobat. Tujuannya adalah supaya saudara-saudaranya itu bertobat, percaya. Dia yakin kalau ada orang yang mati kemudian bangkit kembali, maka saudara-saudaranya pasti akan percaya. Tapi Bapak Abraham di sini mengatakan, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Orang yang hatinya sudah bebal, yang sudah keras hati dan tidak mau percaya Tuhan, apapun mujizat yang mungkin nampak atau terjadi, hatinya tetap akan keras dan tidak mau berubah. Umumnya inilah yang terjadi.
Dan kita perlu menyadari akan realita ini. Iblis seringkali menuntut mujizat. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, dia menuntut mujizat dari Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, ubah batu ini menjadi roti. Dan iblis juga meminta Tuhan Yesus melompat dari tempat yang tinggi untuk menunjukkan dan membuktikan apa yang dinyatakan firman Tuhan, bahwa malaikat-malaikat akan menopang dia. Iblis menuntut mujizat, tapi iblis memberontak terhadap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana karakter iman kita? Apakah iman kita semakin dikuatkan oleh mujizat? Dan apakah iman kita menjadi lemah ketika tidak ada mujizat? Apakah mujizat yang Tuhan nyatakan membuat kita percaya, atau sebaliknya menjadi tidak percaya? Kalau Tuhan izinkan mujizat terjadi dalam hidup kita, percayalah kepada Tuhan, jadilah kuat dalam iman. Tapi kalau tidak ada mujizat sekalipun, tetaplah percaya kepada Tuhan dan setialah dalam iman sampai akhir. Biarlah iman kita bukan iman yang bergantung pada mujizat semata, tapi iman yang sungguh-sungguh berdasarkan pada kasih yang tulus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami bersyukur karena firman-Mu kembali mengajar kepada kami tentang iman yang sungguh kepada Tuhan. Bukan iman yang hanya bergantung pada mujizat semata, tapi iman yang sungguh-sungguh tulus lahir dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus percaya, melangkah dalam iman yang sungguh, yang kuat dan teguh kepadamu. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu setia dan melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Sertailah kami dan jadikan kami berhasil serta berkemenangan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka, dan yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Kami percaya kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.